Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya kita bisa ketemu lagi ya di part 5 masih kebiasaan 2. Hari ini adalah hari Senin teman-teman, 11 Maret tahun 2024. Wah, kita ini sebagai umat muslim ya, bagi teman-teman yang muslim begitu, sedang sangat bersemangat karena kita akan menghadapi atau masuk ke dalam bulan suci Ramadan, insya Allah besok kabarnya seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya selamat bersiap-siap ya. Apapun yang teman-teman perlu persiapkan hari ini untuk menjelang esok hari dan juga 30 hari ke depan, ya tentu selesai sesuai dengan harapan ya. Pasti rumah kita yang mungkin kemarin masih ada debunya perlu dibersihkan ya, mungkin penataan-penataannya, area yang mungkin teman-teman nanti akan membutuhkan lebih luas karena ada kegiatan-kegiatan kajian mungkin di rumah untuk tadarus bersama-sama dengan keluarga, mungkin juga untuk sholat jamaah gitu bersama dengan keluarga. Silakan dipersiapkan dengan baik karena memang suasana Ramadan adalah suasana yang kita dapatkan hanya 1 tahun sekali dan mungkin kita tidak tahu apakah kita bisa sampai pada Ramadan berikutnya. Nah, itu yang terpenting. Jadi ya pasti ya, selain hati kita, jiwa kita, pikiran kita gitu yang sudah dipenuhi dengan kegembiraan, penuhi dengan antusiasme dan ilmu-ilmu yang juga kita gunakan sebagai panduan atau pedoman dalam kita menjalani bulan Ramadan. Begitu tentu Anda juga persiapkan situasinya, suasananya di rumah agar mendukung dan kita semakin bersemangat untuk menjalani bulan suci Ramadan ini. Karena tentu selain saum, kita bisa banyak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan lainnya yang insya Allah pahalanya akan berlipat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, begitu ya. Baik. Semoga pertemuan kita kali ini melalui online sharing bisa memberikan teman-teman semangat yang semakin besar gitu untuk terus kita tegak lurus pada keyakinan kita, pada prinsip-prinsip nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Tuhan tentunya melalui kitab sucinya. Nah, teman-teman semuanya masih ingat kan di bagian atau di part 4 kita belajar tentang apa teman-teman? Alternatif pusat hidup kita ya. Ada beberapa yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah jika kita berpusat pada pasangan, yang kedua jika kita berpusat pada diri sendiri, dan juga apa lagi ya? Oh, satu lagi jika kita berpusat pada kesenangan, kalau tidak salah ya. Ada beberapa memang, ada banyak pusat hidup kita sejatinya ya, yang selama ini kita menjalani dengan menggunakan pusat-pusat itu gitu. Mohon maaf saya membahasnya hanya 3 saja dan yang lainnya teman-teman bisa membaca sendiri ya di bukunya ya, saya yakin teman-teman punya bukunya. Dan kali ini di pertemuan yang kelima di part 5 kita akan bicara tentang bagaimana kita punya pusat yang tepat, yaitu berpusat pada prinsip. Dengan kita memusatkan hidup pada prinsip yang benar, tentu kita ini seperti apa ya teman-teman? Seperti menciptakan pondasi gitu loh. Pondasi yang cukup kuat untuk perkembangan keempat faktor pendukung hidup ya. Yang pertama adalah apa? Masih ingatkan ya? Rasa aman kita, pedoman kita, kebijaksanaan dan juga kekuasaan. Artinya apa teman-teman? Sekali lagi, kalau pusat kita tepat, sumber kita tepat dalam menjalani hidup ini, tentu keempat faktor yang mendukung hidup kita itu pasti akan semakin kuat ya, semakin besar, kira-kira seperti itu. Pusatnya nggak bagus, tentu rasa aman kita semakin lemah ya, semakin kecil. Pusatnya semakin bagus, tentu rasa aman kita menjalani hidup ini, apapun yang kita hadapi tentu akan semakin kuat, kira-kira seperti itu. Pusatnya semakin bagus, pedoman kita tentu akan semakin kuat. Kita tidak akan pernah diombang-ambingkan dengan masalah apapun, keadaan apapun, tetapi kita akan semakin tegak lurus, semakin kuat ya, seolah tidak ada yang bisa mengganggu kita ya, karena kita hanya berpusat pada pedoman, yaitu pedoman-pedoman prinsip Tuhan. Begitu dan seterusnya teman-teman. Rasa aman kita yang berasal dari pengetahuan bahwa tak seperti pusat lain yang didasarkan pada orang atau benda yang sering cepat berubah gitu ya. Prinsip yang benar tidak berubah. Prinsip ini bisa kita andalkan.
Ya, teman-teman, suami bisa menceraikan kita, istri juga bisa meninggalkan Anda, bahkan ayah ibu bahkan bisa tak peduli dengan kita, teman apalagi ya. Ya, tidak bisa kita andalkan, tentu saja mereka sangat dinamis, emosinya sangat dinamis, pemikirannya pun bisa berubah-ubah begitu ya. Mereka orang-orang, seandainya Anda punya sekeliling orang-orang yang kurang memegang prinsip, pasti mereka akan berubah-ubah. Tentu kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk menjalani kehidupan ini, teman-teman semua. Maka yang kita andalkan adalah prinsip. Karena prinsip tidak bereaksi terhadap apapun. Prinsip itu nggak marah loh. Prinsip itu nggak memperlakukan kita dengan cara berbeda. Prinsip itu tidak menceraikan kita. Prinsip tidak melarikan diri bersama ketakutannya. Prinsip akan tetap bersama kita. Prinsip tidak mengejar-ngejar kita. Prinsip tidak melicinkan jalan kita dengan jalan pintas, perbaikan yang cepat, jalan culas, jalan-jalan permainan yang mungkin biasa disetting oleh orang-orang. Prinsip tidak seperti itu. Kebenaran prinsip tidak tergantung pada perilaku orang lain, lingkungan, atau yang viral untuk saat ini. Karena prinsip tidak pernah oleng, prinsip tidak pernah goyah, prinsip tetap ada di tempatnya yang tegak lurus ya. Prinsip tidak mati, teman-teman. Prinsip tidak hadir hari ini lalu menghilang berikutnya, seperti pasangan Anda mungkin dulu pernah ada, tiba-tiba menghilang tanpa alasan apapun, mungkin karena terkejar-kejar oleh apa ya, teman-teman semua. Prinsip tidak dapat dihancurkan oleh api, gempa bumi, pencuri, tidak bisa dihancurkan atau diluluh lantakkan dengan air bah, tidak bisa seperti awan atau mendung, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, seperti itu. Prinsip itu adalah kebenaran yang mendalam, yang mendasar, yang sangat kokoh, kuat ya, menjadi petunjuk bagi kita secara umum. Prinsip adalah benang yang di sini dikatakan ditenun dengan ketepatan, konsistensi, sangat presisi, indah, kuat di sepanjang kain dalam kehidupan kita ya, teman-teman. Jadi bahkan kalau kita melihat ya, di tengah-tengah situasi Indonesia yang sungguh bagi saya agak teracak-acak, karena demokrasi kita teracak-acak. Lihatlah orang-orang yang dulunya kita kenal sebagai oposisi, tetapi ternyata mereka bisa berpindah haluan. Karena apa? Mungkin karena prinsip mereka tidak kuat. Mereka ditawari jabatan-jabatan yang pada akhirnya mereka tenggelam dan akhirnya mengabaikan prinsip. Teman-teman, kita sebenarnya bisa tetap aman karena kita tahu bahwa prinsip itu lebih besar dari sekedar jabatan. Prinsip itu lebih besar daripada sekedar ancaman. Prinsip itu, teman-teman semuanya, selalu menang dalam setiap keadaan. Memang tampaknya ketika suatu keadaan membuat kita sangat oleng, membuat kita goyah, tampak-tampaknya kita sebagai orang yang memegang kebenaran, tampak-tampaknya kita diluluh lantakkan oleh keadaan, oleh orang-orang yang culas, oleh orang-orang yang sengaja mempermainkan keadaan yang membuat kita menjadi sangat hancur. Tetapi teman-teman, itu adalah sementara. Karena itu kita boleh yakini sebagai sebuah keyakinan atau sebuah ujian dari Tuhan untuk kita dibelokkan jalan-jalannya, berputar-putar, berliku-liku, agar kita memiliki pengalaman, agar kita paham tentang jalan-jalan yang bahkan sesempit apapun, jalan-jalan yang bagi orang lain rasa-rasanya tidak mampu dilalui, tapi kita diberikan itu. Kenapa? Karena Allah, karena Tuhan ingin membuat kita semakin kuat, semakin tahu bahwa dalam keadaan apapun kita perlu, wajib untuk memegang prinsip itu sendiri, teman-teman semuanya. Sepanjang sejarah ribuan tahun kita telah menyaksikan kemenangan yang terus berulang atas prinsip. Memang tampaknya yang culas, yang curang menang saat ini juga, tetapi tidak untuk nanti. Ketika prinsip itu sudah bekerja, menunjukkan kekokohannya, menunjukkan kekuatannya, maka yang benar pasti akan menjadi pemenangnya. Ya teman-teman, ketika kita merasa luluh lantak dalam beberapa keadaan mungkin, percayalah bahwa itu hanya jalan untuk membuat kita paham, untuk membuat kita punya pengalaman, untuk membuat kita punya ilmu, untuk membuat kita tahu bahwa sebenarnya kita masih kurang kuat, sehingga dengan cara itulah Tuhan menguatkan kita.
Nah, teman-teman, kita bisa memvalidasi prinsip dalam kehidupan kita dengan pengalaman sendiri. Mari renungkan, coba amati sepanjang perjalanan hidup Anda seperti apa, teman-teman. Pasti ada titik-titik di mana prinsip itu menunjukkan kekuatannya, kemenangannya. Walaupun begitu banyak lingkungan orang-orang yang mencoba untuk menutup mata dari bagaimana prinsip itu bekerja, tetapi pada akhirnya prinsip itu pasti akan muncul sebagai sebuah kebenaran dan kemenangan. Harus diakui memang kita tidak serba tahu, tentu pengetahuan dan pemahaman kita mengenal prinsip yang benar terbatas pada kurangnya kita sendiri ya, kurangnya kesadaran diri kita mengenai sifat sejati kita dan dunia sekitar kita. Kita ini lupa dan bahkan kurang mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat alam semesta, sehingga teman-teman semuanya kita bekerja atas nama luapan emosi, atas nama bagaimana viralisasi yang bekerja, yang sebenarnya tidak selalu selaras dengan prinsip yang benar. Ya, gagasan-gagasan itu memang bagus, tetapi mereka memiliki musimnya sendiri. Tetapi teman-teman, sebagian gagasan itu tidak bisa bertahan lama, karena mereka memang membangunnya di atas landasan yang tidak tepat, yang tidak benar, yang bahkan mungkin itu bisa dikatakan salah. Ya, kita memang terbatas, tapi kita bisa mendorong batas kita. Ya, saya punya keterbatasan, Anda juga punya keterbatasan, karena manusia pasti tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi kita bisa membuka keterbatasan itu, kita mendorong ke depannya lebih jauh lagi, agar teman-teman semuanya kita bisa lebih memahami bahwa kita memiliki prinsip pertumbuhan dalam diri kita sendiri. Kita mampu untuk mencari prinsip yang benar dengan keyakinan bahwa semakin kita belajar, semakin jelas kita bisa memusatkan lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Karena prinsip tidak berubah, pemahaman kita saja yang tentu berubah. Seperti Anda ketahui ya, sekali lagi, ini contoh yang sangat nyata. Anda contoh sebelah kanan dan sebelah kiri dari politikus-politikus kita. Mana yang berpihak pada kebenaran dan mana yang sebenarnya berpihak pada kezaliman. Mungkin mata Anda masih tertutup, tetapi tolong coba renungkan dan simak banyak sekali YouTube. Anda bisa menonton dan Anda rasakan bagaimana sebenarnya keadaan kita saat ini. Siapa orang-orang yang tegak lurus dan ingin menegakkan prinsip-prinsip dengan perjuangan yang tidak kenal lelah. Siapa yang mencoba menutup mata dan melanggar dengan prinsip-prinsip. Saya tidak perlu mengatakan di sini, tetapi dalam momen belajar kita bisa bagaimana mendorong diri kita sendiri untuk membuka wawasan kita, tidak hanya pikiran tetapi mata hati, dorong ke depan, buka dengan seluas-luasnya. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini, siapa yang tegak lurus dengan prinsip dan siapa yang sebaliknya. Anda ikut di jalur mana? Itu pertanyaannya. Saya tidak ingin menasihati, saya tidak ingin membuka dengan membantu Anda melihat dengan kacamata saya sendiri. Mungkin saja Anda akan mengatakan bahwa saya berpihak kepada yang lain. Tentu saya berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Insya Allah seperti itu. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Jadi kalau tentang prinsip tentu tidak ada duanya. Mungkin dulu kita punya pegangan pada pasangan, kita punya pegangan pada teman, kita punya pegangan pada harta, pada kekayaan, pada rumah ibadah. Kita punya pegangan hanya kepada musuh kita, punya pegangan kepada diri sendiri ya. Tentu bukan seperti itu. Kita sekarang sudah bisa belajar, sudah membuka diri jika Anda membaca buku The Seven Habits dan juga bisa membantunya lagi dengan rekaman-rekaman ini, maka insya Allah saya yakin Anda mulai memahami apa sejatinya prinsip itu. Kebijaksanaan pedoman yang menyertai kehidupan kita tentu berasal dari prinsip dan peta yang benar. Dari segala sesuatu dan bagaimana adanya sejak dulu dan sampai nanti. Jika memang kemarin kita belum punya peta, jika memang saat ini kita katakan peta kita belum benar teman-teman, ya apalagi ya kemarin itu banyak sekali teman-teman saya menunjukkan bahwa petanya belum tepat, tetapi Anda bahagia bersorak-sorai. Mari kita lihat ulang lagi apa yang sebenarnya kita agungkan daripada pilihan kita. Nah, itu adalah menggambarkan bahwa kita punya peta yang benar atau tidak. Maka silahkan lagi teman-teman dilihat
apa? Apakah peta kita sudah benar? Karena peta tentu akan membawa kita pada tujuan yang benar. Mungkin pikiran Anda adalah ya sudah punya tujuan yang benar, tetapi ketika peta salah, tentu Anda akan dibawa pada sebuah arah yang salah, teman-teman semuanya. Kalau kita bicara tentang ya kebijaksanaan dan pedoman, itulah yang bisa kita katakan bahwa pedoman dan kebijaksanaan adalah sebuah pendukung yang pada akhirnya akan membawa kita pada tujuan yang benar, arah yang tepat, asalkan peta kita adalah benar, teman-teman. Kalau tentang kekuasaan, ya tentu ini adalah kekuasaan dari sebuah kesadaran diri, ya, bahwa orang sadar itu pasti diawali dengan memiliki pengetahuan, menjadi individu yang proaktif dan tidak dibatasi oleh sikap, perilaku, dan tindakan orang lain seperti yang kita bahas di bagian sebelumnya, atau berbagai pengaruh keadaan dan lingkungan yang seringkali membatasi kita. Anda mungkin tidak niat, teman-teman semua, untuk bersembunyi, tetapi ternyata kenyataannya Anda bersembunyi. Berarti artinya, ini maksud saya adalah bersembunyi dari tanggung jawab. Berarti artinya teman-teman semuanya, ya, bahwa Anda nggak punya kuasa. Anda masih dikuasai oleh orang lain. Remote kehidupan Anda dipegang oleh orang lain. Ketika seseorang mengatur remote ke kanan, Anda jalan ke kanan. Ketika ke kiri, Anda ke kiri. Anda nggak punya kekuasaan sama sekali. Padahal setiap jiwa dari manusia yang hidup diberikan hak penuh atas kuasa dirinya untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi pada faktanya kita tidak memiliki kekuasaan itu, teman-teman semuanya, ya. Sangat menarik sekali memang, teman-teman semua, sangat indah kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri gitu. Kita bisa nyetir diri kita sendiri kemana arah diri kita, karena kita adalah driver, karena kita adalah pengemudinya. Tentu kita tidak dikuasai oleh penumpangnya. Yang pegang setir adalah kita, teman-teman. Nah, itulah kenapa kita perlu menjadi manusia yang punya kekuasaan terhadap diri kita sendiri, dan kekuasaan itu tentu bersumber dari prinsip. Kita bebas memilih tindakan kita berdasarkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang tepat. Tapi kita tidak bebas memilih konsekuensi dari tindakan tersebut. Ingat, apapun yang kita pilih tentu ada konsekuensinya. Saat itu Anda merasa aman dari tindakan yang Anda lakukan. Anda pikir bahwa lawan Anda tidak akan menggertak atau tidak akan berontak dengan apa yang Anda lakukan. Tentu tidak demikian. Ada Tuhan dan alam semesta menyaksikan dari semua ini. Bahwa ketika Anda mengambil satu ujung tongkat, Anda juga akan mengambil ujung tongkat yang lain. Prinsip selalu memiliki konsekuensi alami yang melekat padanya. Ada konsekuensi positif ketika kita hidup selaras dengan prinsip. Ada konsekuensi negatif ketika kita mengabaikannya. Akan tetapi karena semua prinsip itu berlaku untuk semua orang, baik kita menyadarinya ataupun tidak, maka keterbatasan ini bersifat universal. Semakin kita kenal prinsip yang tepat, maka semakin besar kebebasan pribadi kita untuk bertindak dengan cara yang bijaksana. Dengan memusatkan kehidupan kita pada prinsip yang abadi dan tidak pernah berubah, kita menciptakan paradigma yang mendasar mengenai kehidupan yang efektif. Nah, pusat inilah yang menempatkan semua pusat lain pada sudut pandang kita. Ingat ya teman-teman, bahwa paradigma adalah sumber dari mana sikap dan perilaku kita mengalir. Paradigma itu seperti kacamata yang akan mempengaruhi cara Anda melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Jika kita memandang segala sesuatu lewat paradigma prinsip yang benar, apa yang Anda lihat dalam hidup akan sangat berbeda dengan yang Anda lihat melalui paradigma dengan pusat yang lain. Ya, misalnya pusat Anda musuh atau pusat Anda siapa saya tidak tahu, begitu ya, pasti akan beda ketika Anda menggunakan paradigma ini dengan pusatnya pada prinsip. Begitu teman-teman semuanya, ya. Mudah-mudahan sharing kali ini yang agak menggelora begitu ya. Mungkin kalau bicara prinsip akan seperti itu. Anda pun rasakan nanti ketika Anda mulai sharing dan mengenal lebih dalam tentang prinsip, Anda pun akan sangat menunjukkan perjuangan Anda tentang bagaimana seharusnya menjadi manusia yang menegakkan prinsip.
ya. Gak apa-apa, kita semua dalam proses untuk belajar, tentu tidak ada yang salah. Ketika kemarin kita melakukan hal-hal yang sedikit melenceng, karena ini kita anggap saja sebagai proses kehidupan. Tapi tentu Allah mengharapkan proses kita baik, sehingga pun nanti hasilnya akan menjadi baik. Kali ini sekian dulu karena ternyata sudah 20 menit kita ketemu di sesi atau di part 5 ini masih kebiasaan 2. Kita akan segera ketemu di kebiasaan 2 part 6. Selamat belajar, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.